Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mas Randy kembali diberi Tuhan anugerah, sehat, kesempatan, waktu untuk bisa melayani, menyapa Bapak Ibu sekalian, pemirsa, Cece, Koko, Om, Tante, Kakak, Adik, Mama, Papa, ya, dimanapun berada, halo, yang sudah bersama-sama, di mana saja kah, siapa saja kah, keluarga, marga apa kote, horas, kure semangat. Bapak Ibu terkasih, ada dari begitu banyak kesaksian, ada beberapa request pujian waktu yang tepat. Mengapa mereka request pujian ini? Karena mereka sudah mengalami, mendapatkan pertolongan Tuhan Yesus. Jadi mereka beberapa saya perhatikan di kesaksian itu boleh request hari ini pujian waktu yang tepat, pas ada, pas bisa, maka pastor bisa penuhi. Kalau mereka ditolong Tuhan Yesus, saya sangat percaya saudara-saudara juga ditolong Tuhan Yesus. Amin. Ada banyak kesaksian tentang kebaikan Tuhan, tapi hal yang luar biasa adalah ketika kita secara pribadi terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita diselamatkan, ampuni, dan diberikan hidup yang baru. Di dunia hanya sementara, tapi kita bisa melayani dan jadi berkat. Saya mau tanya dulu nih, siapa yang merasa terberkati dengan hadirnya live streaming ini? Saya. Puji Tuhan. Wah, banyak sekali. Siapa lagi? Saya. Bless you, terima kasih. Bapak Ibu terkasih, kita diberkati, jangan hanya sendirian, tapi kita mau ajak yang lain, kita mau share, kita mau bagikan. Mari waktu yang ada, 1 menit kurang, pastor ajak saudara-saudara membagikan link tahun ini, share, ajak teman-teman bergabung, dan di TikTok silakan dibantu tap layarnya ya. Puji Tuhan. Di Facebook, YouTube silakan di subscribe channel ini, sehingga ketika pastor live atau posting video kesaksian, saudara menjadi orang yang pertama mendapatkan penguatan
dan notifikasi di handphone Bapak Ibu sekalian. Yes, makasih udah banyak membagikan dan dibantu tap-tap layarnya ya. Bless you. Halo semuanya. Ya, terima kasih. Saya juga ucapkan mohon maaf ya kalau kadang-kadang kita ada perubahan waktu, misalnya lambat sedikit, cepat sedikit. Saya harap bisa semua kita mengikuti perubahan ini ya. Yang bisa ikut ya puji Tuhan, yang nggak bisa ikut ya langsung aktivitas kerja dan seterusnya. Karena juga orang-orang bertambah yang datang ya, mereka juga butuh disapa gitu kira-kira. Jadi kurang lebihnya kadang jam 7 Wita selesai, puji Tuhan. Kadang cepat, puji syukur. Kadang lewat juga Bapak Ibu, supaya tidak usah sampai merasa kecil hati atau menuduh yang bukan, pastor tidak komitmen, pastor nggak setia lagi, atau pastor berubah. Enggak, perubahan ini terjadi karena banyaknya juga orang-orang yang baru bergabung di jam 7 kurang, kasihan. Jadi ada perubahan-perubahan yang terjadi. Harap jangan kita untuk menghakimi ya. Kalau kita bisa ikut, puji Tuhan. Nggak bisa ya nggak apa-apa, aktivitaslah, kerja, jangan terlambat pekerjaannya. Baik, waktu yang tepat akan memberkati setiap kita. Pujian ini udah jadi berkat bagi ratusan ribu orang saat pastor melayani di onsite maupun di pujian online. Kalau online mah udah jutaan orang. Dan hari ini berkat pujian penguatan ini akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu yang terkasih. Selamat mendengarkan pujian dan dikuatkan. Dan kalau engkau sakit, tuliskan permohonan doa saudara-saudara. Kita akan doakan secara global setelah selesai renungan firman Tuhan. Tak selalu Yesus menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Ayo kita belajar untuk tetap percaya. Tak selalu Yesus menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar
lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab, lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab, lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab, lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Kita akan melihat Yesus jadikan semua. Kita akan melihat Yesus jadikan semua. Sama-sama ucapkan, lalu saudara ketik tulisan, izinkanlah Tuhan Yesus bekerja. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja. Tuliskan permohonan doa saudara. Saya percaya Tuhan bekerja di waktu yang tepat untuk kebaikan kita. Amin. Amin. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Thank you. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab, lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Thank you. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah
Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Thank you. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Percayalah. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Pastinya dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Thank you. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Kita akan melihat, thank you, Yesus jadikan semua. Kita akan melihat Yesus jawab doaku, Yesus jawab doamu, Yesus jawab setiap doa-doa orang yang datang kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Yeay. Puji Tuhan banget. Puji Tuhan banget. Saudara, kalau Tuhan Yesus kabulkan satu permintaan kamu, kamu mau minta apa? Ayo coba. Silahkan tuliskan dukungan doa yang Anda perlukan saat ini, ya. Dan jadikanlah Tuhan Yesus satu-satunya penolong dalam hidup kita. Sambil kita dengar pujian ini, saudara pasti akan tersentuh, terberkati, bahkan merinding karena terharu. Siapkan hatimu untuk mendengarkan renungan sabda firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, Dia setia, waktunya selalu yang terbaik. Tuhan Yesus, sandaran kita, berharap hanya padanya. Satu-satunya yang kita andalkan, satu-satunya yang kita percaya.
Tuhan Yesus memberkati. Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Satu-satunya yang kita andalkan, satu-satunya yang kita percaya. Tuhan Yesus memberkati. Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, Dia setia. Waktunya selalu yang terbaik. Tuhan Yesus, sandaran kita, dan kita hanya berharap padanya. Satu-satunya yang kita andalkan, satu-satunya yang kita percaya. Tuhan Yesus memberkati. Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Satu-satunya yang kita andalkan. Thank you. Satu-satunya yang kita percaya. Tuhan Yesus memberkati. Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Lope, lope, lope. Satu-satunya yang ku andalkan. Mana lope-lopenya? Satu-satunya yang kita percaya. Tuhan Yesus memberkati. Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Satu-satunya yang kita andalkan, satu-satunya yang kita percaya. Tuhan Yesus memberkati. Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Tuhan Yesus memberkati. Yesus penyembuhku, Yesus penyembuh setiap orang sakit. Datanglah kepadanya dan berdoa in Jesus name. Sakit penyakit, bahkan permohonan doamu dikabulkan olehnya. Amin, amin, amin. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ini mengenai permohonan doa. Dalam Alkitab banyak sekali mencatat tentang hal ini.
Seperti Injil Matius pasal 7 ya, dikatakan, mintalah perihal doamu, kamu akan mendapat, ketoklah pintu akan dibuka, carilah kamu akan mendapat. Di kisah yang lain dikatakan bahwa ada seorang ibu yang menghadapi pergumulan, diilustrasikan berhadapan dengan hakim yang lalim. Ibu itu terus datang, diumpamakan seperti terus bermohon, terus menaikkan doa yang tidak berhenti, doa yang bertalu-talu. Bahkan dikatakan ilustrasi dalam Injil itu, hakim yang lalim pun akhirnya membela hak ibu itu. Tuhan Yesus ajarkan doa Bapa kami, mintalah engkau akan diberikan. Namun juga kalau engkau berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa di surga, sekiranya ada salah, ada dosa, ampunilah sesamamu, supaya saudara-saudara juga mendapat pengampunan dari Tuhan Yesus. Dan banyak saudara-saudara di dalam 1 Tesalonika pasal 5 berkata, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi saudara-saudara, mari saya mau ajak saudara hari ini untuk naikkan permohonan doamu yang engkau merasa sangat-sangat urgent banget ya. Semisal hari ini ada yang akan Tuhan jawab doamu, doa apa yang kau akan naikkan? Naikkanlah permohonan doamu secara pribadi dalam kamarmu, atau saudara bisa tuliskan juga di kolom komentar ya. Kiranya itu juga bisa menjadi sebuah rema, tindakan iman. Kita percaya lewat wadah live streaming doa ini, doa-doa kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Secara pribadi juga saya punya banyak kesaksian. Bagaimana dulu saya sebelum memiliki wadah center pelayanan tidak punya, tapi saya percaya janji Tuhan. Saya minta, Tuhan, orang meninggal saja engkau berikan tanah 2x1 untuk meletakkan tulang belulang. Masakan kami ini Tuhan, rindu tempat wadah untuk berkumpul, memuliakan Tuhan, memuji namamu, memberitakan kebaikanmu. Tuhan tidak kasih. Singkatnya 2015 bulan Februari, Tuhan memberkati Pastor Andy lahan di Gerahaya Balikpapan sekarang ini, yang berlokasi di Balikpapan, Jalan Marta Dinata. Dimulai dari apa? Dari sebuah kerinduan baca firman ya, tinggalkan kejahatan, berdoa sama Tuhan, Tuhan kabulkan. Permohonanku banyak yang Tuhan kabulkan. Bahkan sampai hari ini juga permohonanku untuk mendoakan jiwa-jiwa banyak Tuhan kabulkan. Dengan bukti setiap hari ada puluhan, ratusan kesaksian real bagaimana permohonan doa itu dijawab oleh Tuhan Yesus. Makasih ya, di tap-tap layarnya tepat di wajahku seperti ini ya. Makasih udah bantu tap-tap layarnya yang di TikTok, makasih yang di Facebook, YouTube yang bersedia membagikan link tautan ini. Kalau saudara bagikan, banyak yang nonton, saya hamba Tuhan,
juga merasa senang film ini jadi berkat bagi banyak orang, karena kami melayani hanya cari bagaimana supaya benih-benih yang kita tabur ini lebih banyak jatuh di hati manusia gitu, bukan lagi yang lain. Kesenanganku bukan lagi populer, bukan lagi banyak uang, bukan lagi cari cuan, bukan, tapi bagaimana benih-benih firman, penguatan dan doa-doa ini bisa tertabur di lebih banyak hati manusia. Karena fokus saya adalah jiwa-jiwa. Puji Tuhan. Jadi makasih saudara yang mau tap-tap layar, yang bersedia membagikan link, ajak yang lain bergabung, yang mau subscribe. Puji Tuhan, terima kasih ya. Nah, satu ayat saja firman Tuhan, Pastor akan bukakan, sharing singkat, lalu akan memberi surat penguatan dengan kesaksian-kesaksian yang sudah dialami real oleh orang-orang yang kita doakan lewat live streaming pastinya. Habis itu, saudara mau didoakan, ya, yang sudah tuliskan apa yang mau didoakan di kolom komentar sekarang ini, kita sebentar mohon berkat Tuhan. Amin. Nah, satu ayat saja yang Pastor bacakan terambil dari 1 Petrus pasal 3, ya. Ini perihal permohonan doa. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-12. Ya. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-12. Puji Tuhan. Ada tertulis firman Tuhan Yesus, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Siapa orang benar? Mereka awalnya, dulunya, sebelumnya seperti saya atau kebanyakan orang. Siapa? Yang sebelum-sebelumnya itu adalah orang berdosa. Orang banyak salah. Orang yang punya aib. Orang yang nggak genah hidupnya. Jadi orang-orang yang dibenarkan hari ini sesuai janji firman Tuhan itu bukan malaikat, bukan orang yang sempurna. Mereka yang banyak gagal tetapi mau datang kepada Tuhan Yesus. Mereka yang sadar diri, mereka yang mau merendahkan hatinya untuk dipulihkan, untuk dibenarkan, untuk dikuduskan, disucikan dari segala ketidakbenarannya di tempo dulu. Maka saya undang saudara, ayo masa rombongan berbondong-bondong, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan orang saat ini. Ketika engkau sadar diri bahwa kita ini banyak kekurangan, banyak dosa, kita butuh juru selamat, maka juru selamat itu ada, dan hanya satu-satunya, dialah Tuhan Yesus Kristus, yang ketika engkau datang kepadanya, engkau diselamatkan dengan cara engkau diampuni dosamu melalui pengorbanan penebusannya di kayu salib yang terjadi 2000 tahun lalu di Bukit Golgota.
sebuah kisah nyata, cerita yang panjang bagaimana kasih Tuhan kepada manusia untuk menyelamatkan mereka. Sehingga siapapun saudara, sekalipun dosamu merah kayak kirmisi, kotor kayak kain kesumba, Tuhan oleh kasih-Nya sanggup membenarkan engkau. Dan ketika engkau udah dibenarkan, seperti kata firman Tuhan, mata Tuhan itu tertuju, fokus kepada engkau, orang-orang benar. Ketika rame-rame sekarang ini, orang-orang benar. Ketika rame-rame, orang-orang benar. Orang-orang benar. Orang-orang benar. Amin. Ketika saya bertanya, siapakah orang-orang benar itu? Saya. Saya bisa berkata ini karena saya udah dibenarkan. Padahal dulu saya sampah masyarakat. Orang tertolak, yang dikucilkan, yang dihina-hina, yang difitnah. Tapi hari ini ketika ditanya, siapa orang-orang benar? Dengan bangga dan penuh syukur serta percaya diri saya berkata, saya, karena sudah dibenarkan oleh yang punya surga, Tuhan Yesus. Wah, keren banget. Kebenaran ini memerdekakan Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin. Bagian selanjutnya masih ayat yang sama. Dan telinganya kepada permohonan. Tidakkah engkau lihat? Ada kata permohonan di sana. Telinga Tuhan tertuju kepada permohonan mereka yang minta tolong. Seandainya hari ini ada satu permintaanmu yang Tuhan kabulkan, mau minta apa? Mau minta apa? Naikkanlah permohonanmu kepada Tuhan. Karena telinganya, mendengarkan permohonan orang-orang benar. Siapa orang-orang benar? Dengan yakin dan percaya diri berkata, saya. Mungkin engkau mau didakwa, diintimidasi oleh setan, roh-roh jahat yang bikin engkau lemah. Modelmu, gayamu, masa iso sih sampai yang tampan ngono disebut orang benar, memble kali. No! Saya dibenarkan oleh yang punya surga. Tuhan Yesus. Hari ini lagi ramai showing, ya, dipanggil ke Kertanegara calon menteri dan calon wakil menteri oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto. Mereka di dalam link yang sama. Tentu kalau saya tidak di link yang sama, saya tidak akan merasa deg-deg ser, karena saya tidak di link yang sama. Tapi mereka di link yang sama. Saat kemarin itu deg-deg ser, mungkin sampai sekarang masih deg-deg ser. Apa itu deg-deg ser? Tunggu telepon bunyi. Tunggu di telepon Bapak Presiden. Deg-deg ser, ditelepon gak ya? Mungkin mereka
Nunggu sambil makan, sambil lihat, jangan-jangan di telepon nanti miss call kelewatan, jatah menteri nggak dapat. Senang sekali ya kalau dipilih, dapat amanah, senang, bangga, syukur. Ya, kalau saya pasti tidak dipilih, saya pun tidak deg-deger karena bukan di area saya. Saya adalah hamba Tuhan yang sudah dipilih Tuhan. Deg-degernya sudah lewat, sekarang tinggal amanahnya dijalankan. Saudara-saudara sekalian, engkau yang mau datang pada Yesus saat ini, ada deg-deger di hatimu karena engkau merasa bersyukur, kagum dan takjub bagaimana sorga dengan kemuliaannya mau memilih saudara dan menjadikanmu orang-orang pilihannya yang dibenarkan. Lantas saudara-saudara sekalian, permohonan kita sesuai janji firman-Nya, telinga Tuhan mendengar. Wow, naikkanlah permohonanmu. Engkau orang-orang benar. Siapa? Saya. Karena telinga Tuhan mendengarkan permohonan kita. Seperti saya dulu orang berdosa, dibenarkan, saya naikkan permohonan, doa kepada Tuhan. Tuhan mendengar. Hari ini saudara-saudara, engkau orang yang dibenarkan ketika datanglah kepada Tuhan Yesus. Naikkan permohonanmu. Saudara bisa minta bantu, tuliskan di kolom komentar. Kita akan mohonkan berkat Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan memberkati. Tinggalkan kejahatanmu, karena Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Orang benar semestinya tidak lagi berbuat jahat. Kalau dia berbuat jahat, hendaklah dia minta ampun dan bertobat. Tinggalkan kejahatannya, termasuk panas hati, termasuk jahat. Karena jahat tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Termasuk orang tukang marah-marah. Marah-marahmu itu tidak mengerjakan kebaikan di hadapan Tuhan. Bahkan celah untuk engkau panas hati. Firman Tuhan berkata itu, ya. Saya ulangi, saya baca full ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Amin. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Siapa yang hari ini mau bersama Pastor Andy naikkan permohonan minta tolong? Saya. Sebetulnya saudara sendiri juga bisa. Ya. Tapi namanya ada pelayanan hadir ini membantu, ya, menemani, mendampingi, menguatkan, ya. Bersama-sama saudara-saudara hadir untuk menjadi penolong bagi orang sakit dan orang susah ataupun mereka yang butuh didoakan, ya. Telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Telinga Tuhan mendengarkan setiap keluh kesah, permohonan, doa-doa kita. Tetapi, ya, perhatikannya, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, ya. Jadi wajah Tuhan berpaling dan tidak mau melihat orang-orang yang berbuat jahat. Maka saudaraku, tetap kita orang benar yang hidup dalam kekudusan, tinggalkan kejahatan, panas hati amarah tinggalkan, karena wajah Tuhan itu akan berpaling
ketika kita hidup tidak dalam kebenaran dengan cara menyimpan kejahatan. Berpaling, saya ingat satu rema firman Tuhan ketika Tuhan Yesus di bukit Golgota, detik-detik terjadi pertukaran di sana, yaitu penebusan jiwa manusia. Ada populer istilah Elih lama sabatani, Elia lama sabatani, Elohimku, mengapakah engkau tinggalkan aku? Dan seketika itu juga Bapa berpaling. Kenapa Bapak berpaling? Karena di saat itu Tuhan Yesus sedang memikul dosa seisi dunia. Bapak berpaling, tidak tahan melihat hal itu seketika. Hari ini kalau saudara-saudara masih menyimpan dosa, kejahatan dalam hidupmu, mengapa seringkali engkau merasa doamu hambar, doamu gak didengar, doamu tidak powerful, doamu ngambang? Bapak berpaling karena Bapak itu menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sekalipun statusmu orang Kristen, KTP-mu agamanya Kristen, kalau engkau masih menyimpan kejahatan, Bapak itu menentang. Bapak berpaling. Kau nggak diperhatikan. Doamu sampai di plafon, turun lagi. Ayo, tanpa berlama-lama, Pastor mau ajak kita, sama-sama kita koreksi diri. Tidak seorang pun yang benar. Semua sudah kehilangan kemuliaan Tuhan dan berdosa. Firman Tuhan hadir saat ini untuk memberikan kita jalan keluar. Dan Yesus Kristus datang ke dalam dunia, menawarkan pengampunan untuk dosa-dosa manusia. Dosa harus dibayar. Namun tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan dosanya sendiri. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk menghapus dosamu, untuk menyelamatkanmu. Bukalah hatimu, datanglah Tuhan Yesus, akuilah Dia dalam segala lakumu, bertobatlah, dan engkau statusmu menjadi orang percaya yang dibenarkan. Dan coba rasakan bedo waktu kita mulai berdoa. Doa orang benar besar kuasanya. Dan Tuhan berkata, telingaku tertuju kepada doa-doamu. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sabda firman. Perihal permohonan doa, kami sudah paham apa yang Tuhan sampaikan lewat firman Tuhan. Satu ayat yang kami baca, bahwa Tuhan sudah membenarkan kami. Mari, siapa lagi yang mau datang pada Tuhan Yesus saat ini? Datanglah rame-rame, berbondong-bondong. Kosongkan neraka, penuhi sorga. Yesus jawabannya. Supaya saudara-saudara, statusmu hari ini dan sebelumnya orang berdosa, sekarang menjadi orang yang dibenarkan Tuhan Yesus. Datang. Hai engkau yang letih lesu, beban berat, sakit penyakit, susah, melarat hidupmu, menderita, tertekan. Mari datang kepada Tuhan Yesus. Hati yang hancur, Tuhan gak pandang hina. Tuhan mau pulihkan. Datanglah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan berikan kau kelegaan. Kelegaan saat ini juga. Mengalir di hatimu. Kelegaan. Setiap orang yang menyaksikan doa-doa ini,
saat ini juga engkau merasakan ada kelegaan di dalam hatimu. Tuhan Yesus memberkati hatimu sekarang ini, ada kelegaan yang napas sesak pelong, yang tadi gelisah tenang, yang tadi khawatir menjadi damai. Saat ini ada kelegaan mengalir kelegaan kasih dari Tuhan Yesus dalam setiap hati pemirsa yang sedang nonton ini, yang sedang nonton saat ini. Engkau yang sedang kalut, kacau, gelisah, bimbang, ragu, khawatir, ada kelegaan mengalir dalam nama Yesus. Yesus yang memberikan kelegaan, Yesus yang berkuasa, Yesus mengabulkan permohonan doa. Apa yang kau doakan, ucapkan. Kalau engkau mau dibantu, engkau mau ketik, tuliskan sekarang ini. Kita memberkati, 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 memberkati. Setiap ucapan doa mereka, ataupun mereka tuliskan di kolom komentar saat ini, saya hamba Tuhan mohonkan berkat Tuhan, diberkati. Permohonan doa Bapak Ibu, baik ucapan atau tulisan, diberkati. Lihat, berkat Tuhan ini mengabulkan doa-doa kita. Saudara yang pergumulan untuk diberkati kandungannya, kandunganmu diberkati. Pergumulan dalam pelayanan perintisan, pelayananmu diberkati. Pergumulan ekonomi, pekerjaan, dunia usaha, diberkati. Hubungan keluarga, relasi, diberkati. Diberkati. Saudara-saudara yang pergumulan dalam studi ataupun pekerjaan, lihat, setelah hari ini diberkati. Akan begitu banyak kesaksian-kesaksian bertaburan datang. Karena doa-doa ini, permohonanmu saat ini diberkati. Tinggalkanlah panas hati, tinggalkan kejahatan, tinggalkan amarah, karena Tuhan Bapa di surga menentang hal-hal itu. Diberkati, diberkati, diberkati. Sinar terang kemuliaan Tuhan menyinari engkau, menyinari wajahmu, menyinari keluarga, rumah tangga, pelayananmu luar biasa. Seperti Tuhan sudah Tuhan sudah menjawab permohonan doaku. Hari ini juga permohonan doa yang kita naikkan diberkati oleh Tuhan. Ya, ekonomimu diberkati. Bapak Ibu yang happy wedding anniversary, Bapak Ibu yang happy birthday, diberkati. Bahagia, sehat dan panjang umur. Setia melayani Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang sakit, kalau ini adalah permohonan doamu, diberkati engkau dengan kesehatan. Seperti saya dulu sakit, komplikasi, udah parah banget. Tuhan Yesus memberkatiku, sekarang saya sehat. Demikian pun ketika saudara menaikkan permohonan saat ini, apapun sakit dalam tubuhmu atau vonis dokter yang ada atas cek medis kesehatanmu, saya hamba Tuhan mohonkan berkat dari Bapakku, diberkati, diberkati. Permohonan doa ini diberkati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita doakan air minum, mohon berkat untuk jadi air doa. Saudara-saudara, tolong angkatlah seperti ini air minum yang mau didoakan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Untung saudara ingatkan Pastor, untung Pastor peka sehingga tidak langsung doa berkat, karena ada puluhan ribu orang menunggu doa-doa seperti ini untuk kebutuhan mereka tentunya. Ya, terima kasih sudah ingatkan. Di tangan Bapak Ibu sekalian, air minum ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus oleh Bapakku di surga. Air ini udah diberkati. Sekarang minumlah. Bagi orang sakit, ada kesembuhan ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita minum atau kita kasih cuma-cuma gratis, silakan. Manfaatnya besar banget. Selamat menikmati berkat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji syukur. Rasanya segar banget. Oke guys. Oke syukur. Mana sukacitanya? Mana senangnya? Mana syukurnya? Mana lope-lopenya? Mana share-nya? Mana kesaksiannya? Mana tap-tap layarnya? Senang ya? Oke, sekali lagi maaf karena waktunya hari ini panjang. Tapi rasanya yang kerja udah kerja deh, yang sekolah udah sekolah deh. Ya, sekarang yang tinggal ini yang punya available time, yang waktunya memang free. Ya, puji Tuhan. Makasih. Wah, masih banyak yang membagikan. Wah, tap-tap layar TikTok hampir tembus 2M. Hari ini ramai sekali. Banyak banget. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, Tuhan Yesus memberkati. Baca kolom komentar dulu dikit-dikit ya. Halo. Puji Tuhan. Banyak share, banyak puji Tuhan, banyak haleluya, banyak sapaan, puji syukur, puji syukur. Iya. Makasih, banyak sekali ucapan terima kasih, terberkati. Wih, ada yang puji batik saya. Iya, ini batik adalah berkat Tuhan dari Cece Cindy Wijaya. Ya, terima kasih, berkat ini saya pakai kelihatan kayak ganteng gitu. Semua sehat-sehat ya, semua terberkati ya, semua siap terima berkat dan masa hari yang baru dengan sukacita ya. Semuanya saya mohon juga kepada Tuhan Yesus kita dapat berkat umur panjang ya. Amin. Berkat umur panjang dari Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu terkasih, angkatlah dua tangan kita sekalian. Ayo. Senang ya kita mau dapat berkat dari Tuhan Yesus. Dengan tangan yang terangkat kepadamu ya Bapa, kami mohonkan berkat daripadamu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, terimalah berkat
dari Bapakku di surga. Untuk kita semuanya, diberkatilah kesehatanmu, supaya kita kuat melayani Tuhan, setia jadi berkat. Aktivitas, studi, pekerjaan, keluarga, rumah tangga, tentu semua ada di dalam berkat-berkat Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini, semua kita ada di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Perlindungan dari sorga menyertai kita sekalian. Damai sejahtera di hatimu. Keluar masuk kita diberkati, dilindungi. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan berkata, engkau diangkat naik, kita diangkat naik. Jadi kepala dan bukan ekor di bidang masing-masing. Lewat hidup kita, haruslah nama Yesus ditinggikan. Amin. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya materikan pelayanan sepanjang hari ini, dari awal sampai selesai, dan berkatnya atas setiap kita, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya sudah, Pastor izin close ya. Sampai ketemu di pelayanan berikutnya. Satu hal yang pasti, jaga kesehatan, jangan terlalu capek. Ya, ada berkat, beli vitamin supaya stamina bagus. Apalagi tuh, setia on fire sama Tuhan Yesus. Baca Alkitab setiap hari, jangan lupa ya. Sama-sama, makasih Kakak Chelsea udah bantu admin di TikTok. Ya sudah, Pastor izin close dengan ucapan sola fide. Hiduplah oleh iman, karena Tuhan Yesus Immanuel sayang kita semua dan sertai sampai selama-lamanya. Bless you semuanya, dadah. Dan diakhir dengan kiss bye. Bye-bye. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.